telah hadir di webinar kali ini Bapak Dr. Makhrus MAG, Kasubdit Pendidikan Al-Quran yang mewakili Menteri Agama Yakut Khalil Khaunas yang berhalangan hadir kali ini. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Dr. Makhrus MAG untuk memberikan keynote speech-nya. Silakan Pak Makhrus, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para narasumber, ada Naswa Shihab, kemudian juga ada Habib dan juga yang lain, Pak Muhammad Ali, yang sama-sama kita hormati pada kegiatan pagi ini ya. Ini saya kira kegiatan yang luar biasa dan sangat bagus sekali. Tema yang sangat menarik, tema yang hari ini memang sedang menjadi tren ya, bukan hanya di lingkungan Kementerian Agama saja, tapi di hampir semua kementerian, lembaga di periode Presiden Jokowi ini ya. Tentu kami sangat mendorong dan sangat memfasilitasi program digitalisasi di lingkungan pesantren khususnya ya. Dan itu seperti kita tahu bahwa ada 7 program prioritas Kementerian Agama dalam hal ini oleh Gusmen atau Pak Menteri. Salah satunya adalah transformasi digital. Nah ini tentu pada semua eselon 1 juga melakukan itu ya. Bahkan kami di Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren juga sudah mencoba memfasilitasi itu. Seperti tahun ini misalnya ada program bantuan untuk digitalisasi di pesantren-pesantren. Dan ini wujud bahwa pesantren Gus Digital memang sudah tidak bisa ditawar-tawar ya. Kita tetap pakai kaidah tentu saja al-muhafazatu qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Bahwa pesantren ini sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia memang harus memegang nilai-nilai, ajaran-ajaran, prinsip yang sudah ada, yakni melalui kajian kitab kuning, kajian Al-Quran, hadis, dan lain-lain yang ada dalam ajaran Islam, yang kita sering sebut sebagai tradisi. Tapi kita juga tidak bisa menafikan tradisi baru yang lebih baik lagi, yang bisa memberi solusi, yang memberi jalan keluar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Itu artinya kita harus berani adaptasi, kita harus berani melakukan kreasi dan juga inovasi terhadap hal-hal yang baru. Nah, digitalisasi ini juga di sebagian pesantren sudah dilaksanakan. Saya teringat di pesantren As-Salafiyah Melangi Sleman itu sudah full menggunakan digital ya. Mulai dari registrasi, mulai dari report kepada orang tua, komunikasi dan lain-lain. Jadi memang PJJ atau COVID-19 ini saya kira juga punya pengaruh ya terhadap percepatan proses digitalisasi, bukan hanya di pesantren, saya kira di seluruh Indonesia, di seluruh dunia bahkan ya. Dan pesantren salah satu yang bisa mengambil manfaatnya untuk proses digital ini. Tahun 2016 saya masih ingat ada kelompok alumni pesantren, dan ini menurut saya penting ya. Jadi pesantren ini kan tidak bisa dilepaskan dari pertama tentu pengasuhnya, kemudian santrinya, yang ketiga adalah alumninya. Alumni pesantren ini juga sangat penting ya, sangat penting sekali untuk tumbuh kembangnya, maju dan akselerasi pesantren terhadap adaptasi
masa depan atau apapun ya, dalam hal ini dalam konteks digital. Nah, alumni pesantren, saya ingat 2016 ada yang namanya Turos Ulama Nusantara, TUN. Itu anak-anak muda yang sangat concern terhadap digitalisasi karya ulama Nusantara. Waktu itu sudah ada kurang lebih 250, 2016 ya. Jadi sebelum rame-ramenya seperti sekarang ya, ada sekitar kurang lebih 300 kitab yang sudah digital oleh anak-anak muda ini ya. Anak muda tentu dengan alat yang terbatas ya, digitalnya dengan alat yang terbatas. Ada yang paling sederhana tentu difoto, kemudian di PDF-kan dan seterusnya. Dan ini kebetulan waktu itu saya masih di perguruan tinggi ya. Jadi prosesnya kerjasama dan perpustakaan seluruh Indonesia di bawah Kementerian Agama yang kampus-kampus PTKI itu juga menyebarkan menyebarkan karya-karya digital ulama Nusantara ini. Nah, ini kalau dibaca oleh para mahasiswa, para dosen dan yang lain-lain, tentu menjadi satu kemudahan ya di era sekarang ini. Apalagi sekarang sudah tahun 2021, program Kementerian Agama kerjasama dengan Perpusnas melalui Digital Library itu luar biasa lagi. Nah, ini saya kira bentuk dukungan Kementerian Agama terhadap referensi terhadap proses digital dalam hal ini untuk sumber belajar ya. Jadi memang di Kementerian Agama melalui semua direktoratnya, ya, termasuk kami di Direktorat Pondok Pesantren juga sangat mendukung dan memang kita mengadaptasi semuanya ini, termasuk misalnya yang paling sederhana adalah soal pendataan lembaga-lembaga pesantren, kemudian yang di bawah Direktorat Pondok Pesantren itu ada pendidikan Al-Quran, kemudian ada madrasah diniyah, kemudian ada pesantren salafi dan lain-lain, semuanya harus didata secara online. Dan ini mau tidak mau ya, ketika kita menggunakan online mau tidak mau pesantren juga harus beradaptasi. Dan saya kira ini bukan satu kecanggungan ya, bukan sesuatu yang sulit juga, bahwa ada perlu perjuangan, bahwa perlu ada kerjasama semua pihak, saya kira iya ya. Jadi mau tidak mau memang transformasi digital Kementerian Agama memang harus dilaksanakan di semua direktorat, dan kami di Direktorat PD Ponten juga sudah melakukan itu ya. Dan kami mendorong betul kepada para ustadz, para santri, para pengasuh juga untuk care terhadap digital ini, karena dakwah hari ini tidak cukup hanya lewat touring tapi juga lewat daring. Ada banyak, saya kira sudah mulai banyak ya, ada Basul Masail, pembahasan untuk mencari masalah dengan sesuatu yang konteksnya hari ini juga sudah melalui daring ya, karena memang tetap muka juga nggak memungkinkan. Dan di Kementerian Agama hari ini sejak hari Senin kemarin juga ada Annual International Conference on IT Islamic Studies di Surakarta juga sudah. Saya kira sebagian juga itu adalah alumni pesantren, juga sudah care terhadap IT. Jadi memang ini bukan sesuatu yang baru, tapi ini memang harus didukung, harus didorong oleh semua pihak. Dan kami di Kementerian Agama, dalam hal ini di Direktorat PD Ponten juga membuat regulasi yang mendukung pada percepatan, kemudian pemanfaatan yang lebih baik, supaya pesantren terhindar juga dari hoax, pesantren juga tidak ketinggalan zaman, pesantren juga selalu update, dan pesantren menurut kami selalu solihun likulli zaman wa makan, akan selalu baik, akan selalu respon terhadap perkembangan zaman dan juga waktu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar, dan ini menurut saya penting ya, karena semua narasumber ini kan para perintis, para tokoh yang di bidang digital. Kami senang bahwa forum ini kemudian bisa lahir di Hari Santri. Mudah-mudahan santri tetap siaga jiwa dan raga. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.